Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahmadewi dengan NPM 25130240008. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai tugas UAS. Lalu, materi yang akan saya bawakan yaitu optimalisasi pengelolaan air dalam budidaya kangkung. Kangkung tentunya sudah tidak asing di telinga kita karena kangkung sendiri merupakan salah satu tanaman yang cukup populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Dalam budidayanya, kangkung juga cukup mudah dibudidayakan. Kangkung dapat dibudidayakan dalam skala kecil seperti rumah tangga ataupun skala yang lebih luas seperti pertanian atau perekonomian. Kangkung ini juga artinya kangkung mudah dibudidaya itu dia dapat dengan mudah hidup tanpa perawatan yang rumit ataupun yang khusus. Kangkung dapat dibudidaya oleh orang awam seperti ibu rumah tangga ataupun juga oleh petani yang memang berfokus pada budidaya kangkung. Lalu juga selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam budidaya kangkung itu diantaranya yang pertama itu adalah masih banyak masyarakat ataupun petani yang menggunakan metode konvensional ataupun tradisional dalam budidaya kangkung. Di mana metode konvensional atau tradisional ini membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, juga hasil yang terkadang masih kurang optimal. Lalu juga pemanfaatan teknologi dalam budidaya kangkung ini masih sangat minim, padahal di era ini sudah banyak sekali teknologi ataupun sistem-sistem canggih yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya kangkung. Lalu juga mengerucut pada judul yaitu pengelolaan air, terkadang masyarakat ataupun petani itu masih kurang memahami tentang kebutuhan air tanaman, sehingga pada penyiraman kangkung pun itu dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan ataupun secara acak dan tidak rutin ataupun teratur dan tidak merata. Maka dari itu terkadang hasil dari budidaya kangkung itu tidak optimal ataupun juga tidak konsisten antara satu bagian dengan bagian yang lain. Lalu membicarakan tentang air, bagaimana sih pentingnya air dalam budidaya kangkung? Sebenarnya bukan hanya pada kangkung, tapi pada tanaman-tanaman lain juga air adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jadi, air memiliki fungsi sebagai pelarut reaksi kimia, lalu juga sebagai pendistribusi zat-zat hara yang dibutuhkan untuk perkembangan kangkung, lalu juga memiliki fungsi dalam mendukung fotosintesis dan sebagai pengisi cairan dan juga menjaga turgor sel. Karena itu hal ini juga berlaku pada kangkung di mana ketersediaan air yang cukup itu sangat mendukung perkembangan kangkung yang optimal. Ketersediaan air yang cukup itu meningkatkan produktivitas dari tanaman kangkung. Kangkung sendiri termasuk tanaman air yang mana artinya membutuhkan cukup banyak air dalam perkembangan dan perawatannya. Tetapi bukan berarti juga kita dapat memberikan air dalam jumlah besar secara terus-menerus kepada kangkung. Karena selain kekurangan air, kangkung juga dapat mengalami kerusakan akibat kelebihan air. Yaitu yang pertama ada kelebihan air dapat menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan kangkung. Mengapa demikian? Ketika kangkung itu akarnya terendam oleh air, di mana airnya ini tidak dialiri oleh nutrisi atau air yang tidak bernutrisi, yang terjadi adalah antara air dan akar ini akan berebut oksigen. Sedangkan itu akan sangat mengganggu fungsi akar, di mana akar sendiri adalah gerbang masuknya zat-zat hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh kangkung untuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu juga ketika akar ini terendam dalam waktu yang cukup lama dalam air tanpa nutrisi dan terus-menerus berebut oksigen, lama-kelamaan kangkung ini akan busuk, dan ketika akar kangkung ini sudah busuk, tentu saja dia akan tidak dapat lagi menyerap nutrisi dan berdampak pada kematian tanaman. Lalu juga di sini ada dampak dari kekurangan air terhadap kangkung. Tentu saja kangkung sudah saya sebut bahwa kangkung adalah tanaman air. Ketika kekurangan air, tentu saja akan lebih banyak dampak-dampak yang terjadi di sini. Yang pertama yaitu mengingat fungsi air yang cukup banyak tadi, ketika kekurangan air tentu saja kangkung akan kesulitan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu juga zat hara dan nutrisi-nutrisi tidak dapat disebarkan secara optimal, yang mana kedua hal ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas dan hasil panen kangkung ke depannya. Lalu juga apabila kekurangan air terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, tentu saja kangkung itu akan layu dan lama-kelamaan akan mati.
Oke, lalu selanjutnya bagaimana sih pengaruh frekuensi penyiraman terhadap tanaman kangkung? Jadi berdasarkan penelitian oleh Wibowo dan Citawati, mereka menemukan bahwa kangkung yang mereka siram 2 kali sehari itu menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada kangkung yang lebih jarang disiram. Hal ini menunjukkan bahwa kangkung ini butuh disiram secara rutin. Lalu juga penelitian lain juga menemukan bahwa kangkung ini biasanya perlu disiram secara rutin pada pagi hari dan sore hari untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Lalu selanjutnya itu ada inovasi efisiensi penggunaan air. Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa banyak sekali teknologi yang bisa digunakan untuk budidaya kangkung ini. Yang pertama di sini ada aquaponik. Aquaponik itu adalah gabungan antara aquaculture dengan hidroponik. Aquaculture adalah budidaya hewan air dan hidroponik adalah budidaya tanaman dengan media air yang dialiri oleh nutrisi. Jadi kedua teknik ini digabung menjadi aquaponik. Aquaponik ini menggunakan sistem resirkulasi yang mana memanfaatkan kembali air yang digunakan untuk aquaculture digunakan sebagai media hidroponik dari tanaman yang dibudidayakan di atasnya. Ini tentu saja sangat mengefisiensi air dengan produk yang lebih maksimal gitu. Lalu juga kelebihan dari aquaponik ini ada tambahan nutrisi untuk tanaman di atasnya dari sisa-sisa makanan dan kotoran hewan yang dibudidayakan di bawahnya. Lalu selanjutnya ada vertikultur. Vertikultur ini adalah sistem tanam yang mana dia itu dibudidayakan secara vertikal. Jadi tanaman itu dibudidayakan secara bertingkat dari atas ke bawah. Ini sangat menghemat lahan. Nah, biasanya untuk vertikultur ini dia digabungkan dengan sistem irigasi tetes, yang mana juga sistem irigasi tetes ini sangat mengefisiensi penggunaan air dengan tetap menjaga kebutuhan air akan tanaman itu terpenuhi. Lalu selanjutnya ada juga sistem penyiraman air secara otomatis. Jadi sistem ini itu berbasis dengan sensor kelembapan tanah. Ketika tanah itu sudah kehilangan kelembapannya atau kelembapannya sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, air akan secara otomatis dialirkan sehingga kelembapan tanah itu kembali sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini tentu saja sangat efisien untuk mengurangi tenaga kerja dan juga ini sangat efisien terhadap air juga karena air hanya akan dialirkan ketika benar-benar membutuhkan. Jadi tidak ada air yang terbuang sia-sia dan ataupun tidak digunakan untuk meningkatkan hasil produksi. Lalu selanjutnya di sini ada tinjauan dari penelitian sebelumnya. Pada tahun 2014, Fauzi melakukan penelitian dengan kangkung di media tanam yaitu tanah dan pasir. Jadi di penelitian Fauzi ini ditemukan bahwa air ini memiliki pengaruh dalam pertumbuhan tanaman kangkung, di mana Fauzi menemukan bahwa kangkung yang disiram 2 hari sekali memiliki hasil terbaik di tinggi tanaman, jumlah ruas, dan jumlah daun. Sedangkan dengan media tanam yang sama tapi dengan frekuensi penyiraman yang berbeda yaitu 3 hari sekali, ternyata kangkung memiliki hasil terbaik di bobot basah tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kangkung atau tanaman menerima lebih banyak air yaitu yang 2 hari sekali, kangkung ini berfokus pada pertumbuhan batang dan juga daun. Tapi ketika kangkung itu lebih sedikit menerima air yaitu di 3 hari sekali, kangkung berfokus untuk menjaga agar ia tidak layu. Jadi ia menyerap sebanyak-banyaknya air sampai batas titik layunya. Lalu juga penelitian serupa juga dilakukan 10 tahun kemudian yaitu oleh Detan pada 2024. Dia juga menemukan bahwa memang benar bahwa air ini memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga panjang daun. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya dan perkembangan tanaman kangkung. Oleh karena itu diperlukan untuk menciptakan sistem budidaya yang dia itu dapat memenuhi kebutuhan air tanaman tapi juga tetap efisien. Dalam hal ini teknologi seperti sistem
penyiraman otomatis berbasis sensor dan juga sistem yang menggunakan prinsip resirkulasi sangat dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil produksi, lalu juga menghemat air dan tentunya mendukung budidaya yang berkelanjutan. Terima kasih.